kasih teman-teman semuanya sudah datang, lama nunggu ya. Mohon maaf sekali lagi karena hari ini ada acara ulang tahun dari Bang Milano. Ya, kita ucapkan selamat ulang tahun buat kuasa hukum Dedi, Bang Milano. Semoga panjang umur. Amin. Dan dibukakan rezekinya dan diberikan kesehatan untuk Bang Milano. Ya, oke, hari ini Dedi dan tim sudah berkumpul. Dedi perkenalkan satu-satu. Di sini ada sebelah kiri Dedi ada Ibu Paulina. Sebelah kanan Dedi ada kuasa hukum Dedi juga, yaitu Bang Jamal. Di sebelah pojok ada adik ipar saya, Tante Reni. Terus di belakang ada Mas Ageng Kiwi, ada Tante Evi juga merupakan adik dari almarhum istri saya. Kemudian ada Tiara Marlen, ada Mbak Yanti, tukang pijitnya Vanessa dan Gala, dan ada tim Tegar yang lain ya. Oke, udah Dedik perkenalkan semuanya. Jadi untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk Bang Jamal sebagai kuasa hukum saya ingin menjelaskan hasil pertemuan hari ini dengan tim, dengan Bang Milano dan tim semua di sini. Ya, silakan Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Teman-teman pers sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, mohon maaf sebelumnya agak lama menunggu. Tadi sudah ada perkenalan dari Dedi terkait dengan siapa saja yang hadir pada kesempatan ini. Yang pertama yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman media dan juga untuk diketahui oleh semua masyarakat Indonesia bahwa terkait dengan dana asuransi sebagaimana yang sudah menjadi konsumsi publik hari ini dan bahkan saat ini malah justru lebih menguat lagi isu-isunya. Perlu kami klarifikasi dan mudah-mudahan ini adalah klarifikasi kami yang seutuhnya agar tidak lagi menimbulkan polemik di kemudian hari. Bahwasanya dana asuransi sebagaimana yang telah kita ketahui bersama itu saat ini alhamdulillah telah masuk di rekening Dedi sebanyak 530 juta sekian. Dan alhamdulillah Dedi ini adalah seorang kakek yang baik, yang sabar walaupun dihujat, dihina, difitnah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dengan uang yang ada itu, Dedi telah menyerahkan buku rekening dan juga ATM-nya kepada Profesor Bambang. Kenapa kepada Profesor Bambang? Karena beliaulah kemudian ada asuransi itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa asuransi itu sebetulnya yang punya hak adalah Dedi sebagai orang tua kandung daripada almarhumah Vanessa Angel. Ketika itu belum ada siapa-siapa di samping almarhumah pada saat itu dalam kehidupannya. Seiring waktu berjalan telah ada lagi suaminya yang sudah almarhum juga, ada juga Gala. Nah, semua itu kita hargai dan kita hormati sebagai bagian dari keluarga. Namun perlu kami tegaskan bahwa uang itu tidak spesial pun digunakan oleh Dedi, betul ya, betul. Bang ya? Ya. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan buka rekening atas nama Gala, atas nama Dedi dan juga atas nama tantenya, Tante Reni dalam hal ini, supaya pada umur yang pas, umur yang dewasa, Gala bisa mengambil atau menerima uang asuransi itu. Clear ya? Poin itu clear. Karena menurut hemat kami, semua apa yang selama ini diperbincangkan oleh pihak siapapun itu telah terbantahkan dengan apa yang kami sampaikan hari ini. Teman-teman, akan kami sampaikan secara utuh dan gamblang setelah duit itu telah kita pindahkan ke nomor rekening sebagaimana yang kami jelaskan tadi. Itu soal asuransi. Jelas ya soal asuransi. Kemudian kuasa hukum saya yang telah menjelaskan secara detail dan gamblang. Sekarang kita buka session tanya jawab dan sekarang ini bukan hanya ada Dedi, mohon jangan fokus ke Dedi. Sekarang ada Ibu Paulina, ada Bang Jamal, ada Tante Reni ya, atau di belakang tim juga bisa dipertanyakan ya. Oke, silakan. Tadi Bang Jamal di awal mengatakan bahwa ada 3 nama untuk perihal asuransi Tante Reni,
atas nama Gala dan atas nama. Kenapa harus 3 nama dengan 3 nama ini? Kenapa tidak satu nama dengan nama asuransi Gala? Itu atas nama. Mungkin kalau Gala masih kecil, mungkin tidak punya identitas KTP ataupun yang lain. Gitu. Mbak gini, kami tidak mau nanti kemudian kami dihujat dan kemudian dipersangkakan dengan isu-isu miring lagi kemudian. Kalau cuma hanya satu orang, itu ntar juga diambil kok itu. Tapi kalau 2 orang, 3 orang, ya butuh kesepakatan semuanya. Nah itu loh. Dan kami pastikan bahwa ada yang nanti mengontrol keuangan ini. Dan itu akan dikasih ke Gala dalam usia Gala berapa ketika nanti uang itu disimpan itu? Insya Allah setelah Gala dewasa. Ada batasan umur ya, Mas? Ya pastinya setelah Gala dewasa itu ya dia akan menggunakan itu, akan diberikan itu. Jumlahnya berapa, Bang? Nanti akan kami sampaikan kemudian. Semuanya atau setengahnya sebagai? Nanti akan kami sampaikan. Bang, ada kesulitan nggak Bang terkait hak perwaliannya, kan Gala belum pasang, ya. belum tahu Iya. kemana, itu ada kesulitan juga nggak Bang buat menetapkan bahwa itu rekeningnya Gala atau? Nah, kalau untuk menggunakan nama Gala itu nggak ada masalah. QQ kan. Jadi misalnya Dedi, Reni. kemudian QQ Tante Rini, kemudian QQ-nya juga Gala juga nggak ada masalah. Bang, kemarin sempat tadi juga mengatakan bahwa uang asuransi itu sudah diserahkan. Sudah. Ke Prof. Betul. Kan? Betul. Gitu. Betul. Artinya yang di Prof itu akhirnya dibalikan lagi seperti apa? Ya, jadi begini. Yang kemarin di Prof itu nanti kita akan buka rekening untuk kemudian duit itu dibuat untuk beberapa nama untuk Gala ke depan. Bahwa berapa nilainya itu kemudian nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman media. Tapi yang jelas duit itu masih utuh 100%, tidak diambil sepeser pun dari Pak Dudi maupun juga dari siapapun, dan masih utuh di situ. Makanya kita ingin menyampaikan ini supaya jangan lagi berseleweran isu-isu miring terkait dengan keberadaan uang itu. Yang pasti bahwa kami pastikan uang itu ada, utuh. Bang, soal ada ucapan dari Tuduhan. pihak Mbak Puput sendiri soal udah digunakan beli Beli mobil, mobil, servis, ya. barang-barang KW segala macam uang Itu beliau sesungguhnya tidak tahu permasalahan yang sebenarnya. Mungkin Pak Dudi yang bisa mungkin Dad. menjelaskan, Dedi bisa menjelaskan itu sedikit. Iya, sebenarnya tidak mau menanggapi, ya, tidak mau menanggapi masalah Puput karena ini kan menjadi polemik juga ya, nanti pansos dan akhirnya menjadi berkembang dan diadu domba. Nah sebenarnya kemarin sudah disampaikan mobil CR-V itu adalah hadiah dari Prof Bambang ya untuk Dedi. Ya itu udah berapa kali Dedi ucapkan, ini yang sekian kali nih ya, udah Dedi ini lagi, nanti jangan ditanya-tanya lagi. Jadi uang itu utuh ya, uang itu utuh. Jadi mobil CR-V itu adalah hadiah Prof Bambang untuk Dedi. Ya, karena Mayang sudah artinya sudah banyak tawaran, sudah banyak syuting ya. Jadi dia perlu mobil. Jadi sekali lagi mobil yang diberikan oleh Prof Bambang itu CR-V bukan dari uang asuransi. Ya, masalah masalah baju dan sebagainya apa gini deh. Dia bilang baju KW. Saya sih masalah mau KW, mau murah, yang penting nyaman di saya, Ya, bener. nyaman di Dedi gitu. Ngapain beli yang asli gitu kan? Sayang uangnya. Ya, kalau nggak nyaman, Jujur, kan, kalau ya. nggak nyaman, jujur kalau Dedi mendingan beli yang KW, mendingan beli yang palsu-palsu aja, tapi enak dipakainya gitu. Jadi kan. Tapi orangnya bukan orang KW, loh, orang asli. Ya artinya seperti itu. Biarilah dia mau bilang KW kayak mau bilang baju bekas kayak, karena memang Dedi belinya di Pasar Uler, belinya di Mangga 2, belinya di Senen yang yang second nggak usah malu, nggak usah gengsi Ya, gitu. benar. Ya kan, yang penting nyaman. Ya, yang penting nyaman, betul di badan. Jadi nggak apa-apa dibilang KW gitu kan. Jadi Dan baju yang cancel KW Dad. KW. Tapi nyaman kan, enak kan gitu. Mungkin Ibu ada yang mau ditambahin Ibu? Saya tambahkan sedikit Ya. mengenai pertanyaan tadi Mbak Puput ya. Sebenarnya ini tidak ada korelasinya dengan Pak Dodi lagi. Karena apa? Karena sudah diputus oleh pengadilan bahwa dia adalah mantan istri. Iya. Nah, kalau ada Mantan hal-hal yang dia tidak berkenan, itu harusnya diadakan banding, lakukan banding di pengadilan.
bukan menggiring opini publik, gitu loh. Kalau dia menggiring opini publik dan malah menjurus fitnah atau hujatan, tentunya kami akan bereaksi, akan melakukan langkah hukum, begitu. Jadi ya biar aja lah dia apa adanya, mau palsu ke mau asli ke. Yang penting tidak nyolong lah. Nah, yang Itu penting intinya. bahagia, itu aja. Yang penting Bang happy. Jamal, Yang penting terkait bahagia. DNA ini seperti apa Bang ya? Somasi tadi udah dijelaskan, baru datang ya? Enggak, maksudnya somasinya kan Haji Faisal sendiri merasa tidak bersalah. Oh, somasi. iya, Oh, ya biasa lah. Nanti kita tunjukkan di Nanti Jadi diuraikan dalam gini, somasi. saya tambahkan ya, kalau mengenai Somasi ini nih apa? Asuransi. somasi asuransi kan maksudnya kan, Iya. gini loh. Mengenai asuransi ya, pada saat saya melihat video ya, yang pada saat Pak Faisal pihak Pak Haji Faisal menyatakan bahwa itu ada hak cucu saya di dalamnya, ya kan, kalian tentu semua tahu kan, gitu. Bahwa sebenarnya kalian harus ingat ya, hak perwalian atau asuransi itu tidak ada kaitannya dengan warisan, nggak ada sama sekali. Warisan itu adalah ketika orang meninggal, berapa yang ditinggalkan, itulah yang menjadi hak dibagi. Tetapi ingat, yang pertama-tama berhak adalah anak kandung. Cucu itu kemudian, gitu loh. Itu tidak ada kaitannya dengan asuransi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa di dalam asuransi ini ada hak galah, oh no. Tunjukkan hukumnya sama saya. Dasar hukumnya, pasalnya. Kita bicara berdasarkan hukum dong. Asuransi juga nggak mau rugi kok ngebayarin sembarangan. Jelas-jelas penerima manfaatnya adalah Pak Dodi, gitu loh. Jadi menurut saya kenapa disomasi? Karena dalam video tersebut itu bukan bertanya, tapi sudah menuduh. Betul. Kalau tidak menuduh tentu kita tidak bereaksi ya, kita cuekin aja lah, kita juga punya kerjaan banyak. Apalagi Pak Dodi lagi sibuk ada syuting di Bali dengan Mayang gitu kan. Tapi ini kalimatnya itu loh. Jadi inilah gunanya orang untuk belajar caranya menggunakan intonasi suara. Jangan dia bersuara keras, itu ini besannya loh. Boyau kalau misalnya emang kita kuat baik gitu ya, niat baik, jangan ngomongnya di depan media. WA, telepon, Pak, mari datang ke rumah, saya undang. Pasti dia akan datang. Tentu didampingi oleh pengacara. Ya ada apa Pak? Ini asuransi itu gimana? Kan gitu loh. Yang namanya bersaudara, besanan. Itu. Ya, jadi terkait asuransi kenapa dilakukan somasi? Karena dari intonasi nada yang disampaikan itu ada dapat diduga, patut diduga ya Pak Jafar ini Pak Jamal. bahwa itu adalah nadanya sudah menuduh. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf ya, kok nanya terus Pak asuransi yang dipegang oleh Pak Dodi? Di sana ada 2 asuransi, kalian tahu nggak? Tahu ya. Di sana ada 2 asuransi. Apa kita tanyain? Nggak pernah nanya. Di sana terima segala macam. Apa kita tanyain? Kita nggak pernah nanya. Ada Pak masuk rekening Bapak? Nggak ada. Atau dari sumbangan ada Bapak masuk ke dalam rekening Bapak? Nggak ada. Nggak ada. Gitu kan? Jadi jangan menuding ke sini. Ingat ya, setiap orang menuding 1 jari ke sana, 4 jari balik ke sini. Gitu loh. Ini saya perlu tegaskan. Jangan nanya asuransi yang sebiji, yang di sana miliaran kita nggak tanyain kok. Dan itu jelas-jelas haknya Pak Dodi malah diributin. Malu dong. Sama-sama besanan. Jumlahnya miliaran sumbangan asuransi di pihak. Lo jelas-jelas beli rumah berapa? Gimana sih kamu? Kan itu bukan asuransi, maksudnya asuransi. Oh, yang tadi kalau di- asuransi saya tidak tahu, tetapi yang pasti kalau itu asuransi jiwa tentu nilainya tidak dikit lah. Kita semua tahu, gitu kan. Tapi we don't care, kita nggak peduli. Kita nggak peduli dengan itu, biarin aja terserah di sana. Kalau di sini asuransinya jelas, siapa yang bayar, siapa yang buka asuransinya siapa, itu asuransi ada di tangan siapa, sesudah dicairkan itu jelas. Yang di sana bisa jelaskan nggak? Seperti yang dijelaskan di sini, gitu loh, ya.
Itu tambahan dari saya. Oke. Satu lagi ini mungkin yang terakhir ya. Saya ingin menegaskan saja bahwa segala upaya telah kami lakukan untuk berkomunikasi via by phone maupun WA terhadap Pak Haji Faisal maupun juga lawyernya untuk bersilaturahmi. Namun saya sendiri nomor saya diblok oleh Pak Haji Faisal. Kemudian dari lawyernya sendiri belum ada konfirmasi jelas terkait dengan silaturahmi ataupun rencana ketemu duduk berbicara dari hati ke hati dan lain sebagainya hingga saat ini. Kemudian Pak Dodi sering meminta ke aku supaya kita datang jenguk Gala, datang duduk bicara bagaimana ini ke depan baiknya. Sampai putusan pengadilan agama itu keluar, tidak ada jawaban dan respon positif terkait dengan itu. Maksudnya ini kenapa perlu kami sampaikan agar masyarakat juga perlu tahu bahwa kami selama ini membangun komunikasi yang baik dengan pihak Pak Haji Faisal, tapi pihak Pak Haji Faisal tidak pernah merespon komunikasi kami itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Sudah. Oke. Terima kasih, Pak Dodi.